Perkenalkan, nama aku Aska. Dan untuk video kali ini aku bakal nyeritain tentang salah satu permasalahan yang ada di kehidupan sehari-hari aku. Nah, jadi aku punya podcast bareng satu temen aku, Bintang. Halo, kedengeran gak? Kedengeran. Oke. Namanya Podcast POV. Kalian bisa cek podcastnya di deskripsi di bawah. Nah, untuk permasalahan podcast POV ini, kita ngerasa kalau kita tuh udah mulai kehabisan topik. Kita udah bener-bener buntu, udah gak kepikiran topik apa lagi sih yang mau kita bahas. Nah, jadi itu permasalahan kita. Nah, untuk menyelesaikan masalah ini, aku ada ngelakuin beberapa tahapan. Nah, yang pertama itu mengenali atau mendiagnosis situasi dan mengidentifikasi akar penyebab dari permasalahan kita ini. Nah, aku sama Bintang udah nulis beberapa penyebab yang kira-kira bisa jadi akar permasalahan kita kali ini. Nah, yang pertamanya itu takut membahas topik sensitif, kedua takut untuk membuka diri, ketiga kita tidak memiliki di topik lagi, dan yang keempat brand podcast yang terlalu luas. Nah, untuk poin yang takut membahas topik sensitif itu kan baru-baru ini media banyak banget ngeberitain soal tentang politik kan, soal politik. Nah, aku sama Bintang gak ada yang mempelajari ilmu politik secara dalam, gak ada yang punya latar belakang soal ilmu politik. Jadi kita khawatir apa yang kita bicarain, apa pendapat kita itu nanti bakal salah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, takut untuk membuka diri. Kita tuh sebenarnya udah punya beberapa ide podcast yang kira-kira bisa kita jadiin konten, tapi karena ada satu dan lain hal kita ngerasa kalau topik tersebut tuh nggak pantas untuk di share atau nggak cocok lah untuk kita share ke banyak orang. Nah, untuk yang ketiga, tidak memiliki the topik. Kan kalau podcast POV ini nge-share-nya setiap sekali 2 minggu. Nah, kita kan sebenarnya aku sama Bintang itu udah punya waktu yang cukup banyak untuk ngebuat atau mencari topik yang pantas untuk podcast POV ini. Tapi masalahnya beberapa minggu terakhir ini kita ngerasa kita nggak punya ide sama sekali, kita sama sekali nggak kepikiran topik apa sih yang pantas untuk kita bahas, topik apa sih yang cocok buat kita jadiin konten di episode selanjutnya di podcast POV ini. Nah, dan yang terakhir, brand podcast yang terlalu luas. Untuk brand podcast ini aku sama Bintang dari dulu selalu mikir apa aja yang kita pikirin ya udah kita masukin aja sebagai konten di podcast POV ini. Contohnya kalau kita mau ngebahas soal throwback SMA, ya udah kita ngebahas itu, atau enggak ngebahas soal kita curhat-curhat soal ekspektasi kita selama menjadi mahasiswa, ya kita bakal ngebahas itu. Nah, kita tuh selalu mikir kalau dengan adanya brand podcast yang luas ini kita gak bakal kehabisan topik. Tapi masalahnya beberapa minggu ini kita malah kehabisan topik. Kita benar-benar, walaupun brand podcast kita ini bisa dibilang luas, tapi kita benar-benar kehilangan ide, benar-benar gak kepikiran lagi mau ngebahas topik apa. Itu juga jadi salah satu permasalahannya. Nah, dari beberapa poin tadi, aku sama Bintang membuat satu hipotesis, yaitu brand atau tema podcast yang terlalu luas. Setelah membuat hipotesis, langkah selanjutnya yaitu menganalisis dan mencari informasi yang dibutuhkan untuk menguji hipotesis tersebut. Untuk proses analisis, aku udah mewawancarai 3 orang. Kalau menurut kakak sih sebenarnya pengennya tuh akhirnya terlalu luas ya, mending dikecilin lagi, niche lagi sih. Di niche lagi tuh maksudnya di kerucutin lagi temanya tuh maunya ngambil apa aja gitu. Tema yang diambil tuh kadang nggak
nggak apa ya, di luar ekspektasi orang-orang gitu loh. Ngerasa seneng kah sama konten kita yang banyak ini atau kayak yang lebih mending menjurus ke satu topik aja gitu si kontennya? Menurut kamu gimana? Menurut gue harus tetap dipertahankan sih yang udah sekarang. Podcastnya bagus sih. Terus Apa yang ngebahasnya macam-macam, nggak yang serius banget, tapi ada juga yang apa ya, yang nggak serius gitu. Nah, dari hasil analisis sebelumnya terdapat perbedaan dari ketiga orang yang udah aku wawancara. Satu orang beranggapan bahwa tema podcast kita memang terlalu luas dan itu kurang baik, tetapi dua orang lainnya beranggapan bahwa tema podcast yang luas itu sudah baik dan patut untuk dipertahankan. Nah, setelah proses analisis dilakukan, tahapan selanjutnya yaitu mengidentifikasi akar permasalahan. Setelah melakukan wawancara, aku dan Bintang membuat satu kesimpulan dari semua penyebab sebelumnya, yaitu segmentasi pendengar yang kurang jelas. Nah, setelah akar permasalahannya sudah ditemukan, kita dapat pindah ke tahapan selanjutnya, yaitu mengembangkan solusi. Nah, aku sama Bintang udah menuliskan beberapa solusi, yaitu menyeimbangkan konten serius serta konten yang ringan. Lalu yang kedua, memperbanyak komunikasi dengan orang-orang untuk menambah inspirasi ide topik. Nah, yang ketiga, membagi jadwal waktu antara kuliah serta podcast. Dan yang keempat, membuat konten yang sesuai dengan segmentasi pendengar. Nah, setelah membuat solusi-solusi tersebut, kita harus membuat skala prioritas. Berikut ini adalah skala prioritas yang sudah aku buat. Dapat kita lihat di sini, skala prioritas dinilai dari penerapan dan pengaruh. Penerapan solusi yang mudah berada di box kanan, sementara solusi yang sulit berada di box sebelah kiri. Solusi yang berpengaruh tinggi berada pada box atas, dan sebaliknya solusi yang berpengaruh rendah berada pada box bawah. Solusi paling efektif akan berada pada box atas kanan, sementara solusi yang tidak efektif akan berada pada box bawah kiri. Setelah skala prioritas dibuat, kita dapat mengembangkan rencana penerapan. Apabila terdapat poin-poin dalam skala prioritas yang ingin diubah dikarenakan suatu alasan yang tertentu, kita dapat mengubahnya dalam tahapan ini. Setelah tahapan-tahapan tersebut selesai dilakukan, kita dapat langsung melaksanakan solusi-solusi tersebut. Baik, sekian video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa.